Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa harus saya terima? Tanya Lisa ragu, tapi lalu menggeleng keras. Ia tidak mau orang tuanya marah karena ia berani mempermainkan sebuah lembaga suci pernikahan. Ya, saya jadi kamu akan saya terima, tapi Lisa masih ragu-ragu. Berapa kontraknya? Tanya Rio yang memang mendapat tugas untuk membujuk Lisa secara diam-diam. 1 tahun. Apalagi cuma setahun. Rio mulai kompor. Bagaimana kalau Pak Anggara aneh-aneh? Rio terkekeh. Ia tertawa lepas. Baru kali ini Lisa melihat pria itu tertawa lepas. Tidak mungkin, saya berani taruhan. Apa saya sejelek itu? Sela Lisa yang tersindir. Bukan masalah jelek atau cantik, tapi kamu bukan tipe Pak Anggara. Lisa menghela nafas panjang. Rio pun melirik lewat kaca. Dilihatnya Lisa yang masam. Kamu cantik, tapi kamu bukan tipe Pak Anggara. Iya, saya tahu Pak. Tidak usah dikatakan berkali-kali. Lagian siapa juga yang suka Pak Anggara? Dia cocok jadi om saya. Rio kembali menahan tawa. Keduanya asik bertukar pendapat sampai tidak terasa sudah sampai di area rumah Lisa. Terima kasih, ucap Lisa. Hubungi saya kalau kamu berubah pikiran. Tidak, terima kasih. Lisa buru-buru turun dari mobil dan menunggu di teras rumah karena pintunya sudah dikunci. Brem. Mobil hitam yang dikendarai Rio perlahan pergi dan menghilang dari pandangan, meninggalkan Lisa yang duduk di teras karena pintu rumahnya telah dikunci. Bapak sama ibu kemana ya? Beberapa saat kemudian Lisa heran mengapa rumahnya kosong, apalagi dilihatnya keluar asap dari jendela, kemana orang tuanya, ditelepon juga tidak diangkat. Lisa yang panik berteriak minta tolong pada semua orang. Tolong, tolong! Duar, tubuh Lisa terlempar saat sebuah ledakan besar berhasil membakar rumahnya. Sepertinya ada kebocoran gas membuat rumah itu tiba-tiba terbakar. Ibu, ibu, gumam Lisa tanpa suara. Tubuhnya terlempar di rerumputan. Dilihatnya rumah mereka mulai dikelilingi api yang semakin lama semakin membesar. Lisa, apa yang terjadi? Mana ibumu? Mana Marwah? Mana adikmu, Lisa? Ayah Lisa menepuk pipi Lisa agar anak gadisnya itu tersadar. Ayah habis pulang dari pasar. Begitu pulang, ia tercengang. Rumahnya dikelilingi api yang besar. Sedangkan Lisa, dalam benaknya, Lisa ingin bicara, memanggil ibu dan adik-adiknya. Di jam-jam seperti ini, biasanya ibunya tengah memasak, menyiapkan masakan untuk dijual besok. Marwah pasti sudah tidur, begitu juga dengan adik laki-lakinya. Lisa tidak bisa bicara, hanya bulir bening yang keluar semakin lama semakin deras. Ibu, Lisa memejamkan matanya. Di dalam kobaran api di dalam sana, Ibu Siti, Marwah, dan adik Lisa yang laki-laki saling berpelukan di dalam kamar mandi. Mereka bertiga terjebak, tidak bisa keluar karena api semakin membesar, hingga mereka bertiga kehabisan oksigen, lemas di dalam kamar mandi yang dikelilingi oleh api yang menyala semakin lama semakin besar. Rumah Sakit Ibnu Sina, UGD. Tubuh Lisa masih gemetar, hatinya tidak kuasa menatap kain putih yang menutupi tubuh kecil adik laki-lakinya. Anak SD itu tidak bisa bertahan karena mengalami luka bakar serius. Hampir 80% lebih mengalami luka bakar parah. Sedangkan Marwah, gadis belia yang masih duduk di bangku SMP itu juga mengalami hal yang sama. Marwah mengalami luka bakar lumayan serius. Gadis belia itu masih dalam penanganan dokter. Lisa masih menunggu kabar baik dari adik perempuannya.
Sementara itu, Ibu Siti masih kritis. Luka bakar yang ia dapat membuatnya dalam masalah serius. Tinggal Lisa dan ayahnya. Keduanya mencoba kuat. Meskipun musibah ini cukup membuat keduanya goyah, mencoba kuat meskipun hati keduanya teriris. Kehilangan keluarga, harta benda, dan 2 anggota keluarga lain yang nasibnya masih belum tentu. "Lisa, kamu di sini. Ayah akan pulang mengurus pemakaman," ucap ayah Lisa dengan suara serak. Pria paruh baya itu terlihat lesu, tatapan matanya kosong. Tergambar jelas duka dalam raut wajahnya, sebuah kesedihan yang tidak bisa ia katakan. Lisa mengangguk, kemudian memeluk ayahnya. Ia terisak lama sebelum membiarkan ayahnya pulang, sedangkan sang ayah hanya bisa mengusap kepala Lisa dengan berat. "Ayah pergi dulu," pamitnya, kemudian melepaskan Lisa. Lisa mengusap pipinya, air matanya masih deras mengalir, apalagi saat ayahnya harus memakamkan sang adik sendirian. Ia harus tetap di rumah sakit menunggu kondisi Marwah dan juga ibunya. Berat rasanya ia ingin menjerit, mengapa Tuhan memberikan ujian yang sangat berat ini padanya. Beberapa jam kemudian, ayah Lisa tak kunjung kembali. Gadis itu dilanda kegelisahan. Ibu Siti harus operasi saat itu juga. Ingin menghubungi ayahnya, ponsel ayahnya mati. Lisa benar-benar tidak tahu harus bagaimana, hingga ia memutuskan untuk tanda tangan sendiri. Belum selesai di situ, ia dicari perawat karena kondisi Marwah yang turun drastis. Lisa berada di fase paling terburuk, semuanya memburuk hingga ia hanya menangis tanpa suara. Hingga sesaat kemudian ayahnya tiba. Lisa tidak berani mengadu. Melihat sorot mata sendu sang ayah, Lisa hanya memeluk. Sejak tadi ia merasa sesak. Begitu ayahnya datang, ia tumpahkan semua perasaannya pada sang ayah. Beberapa hari kemudian, Lisa dan ayahnya masih di rumah sakit. Sudah 3 hari mereka di sana. Kondisi Marwah jauh lebih baik, tapi tidak dengan Bu Siti. Ibunda Lisa tersebut masih belum stabil, masih harus menjalani beberapa kali operasi lagi untuk pemulihan. Kini Lisa terduduk lesu menatap ponselnya. Saldo dalam rekening Lisa sudah menipis, sedangkan ibunya dan Marwah harus menjalani banyak perawatan. Mereka butuh banyak biaya lagi, apalagi rumah mereka sudah terbakar. Yang jelas Lisa butuh banyak uang. Gadis itu menghela nafas panjang, memijit pelipisnya. Harus cari uang kemana, sedangkan biaya operasi tidak murah. "Makan dulu, Lis," titah ayah Lisa yang membawa nasi bungkus. Sudah dari kemarin Lisa makannya tidak teratur. "Nanti ya, Lisa belum lapar." "Nanti kamu sakit, sudah makan dulu." Ayah Lisa memaksa Lisa makan karena putrinya itu terlihat pucat. Hingga Lisa dengan lesu membuka bungkus makanan itu. Meskipun tidak lapar, ia akhirnya makan juga. Rasanya hambar karena Lisa sedang banyak pikiran. Saat Lisa makan, seorang perawat datang menghampiri. "Mbak Lisa, ini resep obat yang harus ditebus." Ayah Lisa ingin meraih kertas itu karena Lisa sedang makan, tapi dengan cepat Lisa langsung mengambil kertas resep itu. "Biar Lisa saja ya," ucap Lisa. "Ditunggu ya Mbak Lisa." "Baik, Sus." Setelah suster pergi, ayah Lisa pun ingin bicara pada Lisa. "Lis, sepertinya biaya rumah sakit sangat banyak. Kamu dapat uang dari mana?" Lisa membereskan makannya, kemudian minum. "Ayah tidak usah khawatir, Lisa ada." "Kamu punya uang dari mana?" "Tabungan Lisa ya, ayah tenang saja," ucap Lisa sambil mencoba tersenyum. Meskipun hatinya kacau sebab tabungannya sudah menipis, uang pemberian Anggara sudah hampir habis. Tiba-tiba ia memikirkan tawaran Anggara. Tawaran dari Anggara kembali muncul dalam benaknya.
Ruang ICU. Lisa menatap sedih ibunya. Hampir seluruh tubuh Bu Siti dibalut perban. Ada gurat kesedihan karena melihat ibunya terbaring tak berdaya, hingga muncul keputusan. Ya, Lisa sudah mengambil keputusan. Setelah melihat sang ibu, ia pamit pada ayahnya. Lisa izin akan menemui temannya untuk minta bantuan dicarikan rumah kos sementara karena rumah mereka belum bisa ditinggali. Rumah mereka masih rata oleh puing-puing sisa kebakaran. Sang ayah percaya saja, padahal Lisa sedang berbohong. Kediaman Anggara. Lisa baru saja turun dari taksi. Ia melihat sekeliling yang terlihat sangat rapi. Saat berdiri menunggu di depan pagar, sore itu sebuah mobil juga ingin masuk. Di dalam mobil yang semula terdengar musik yang menghentak, sosok wanita yang duduk di balik kemudi langsung mematikan audio di dalam mobilnya. Melihat ada gadis yang berdiri di depan pagar, sang pengendara langsung kesal. Sambil memakai kacamata hitam yang lebar, ia membuka kaca. "Hei, kenapa you di sini?" Mendengar keributan di luar, penjaga rumah langsung membuka pagar. Dua wanita beda kelas itu menatap pagar yang terbuka. Lisa yang merasa terjepit, gadis itu memberanikan diri menemui penjaga, membuat Jessica spontan marah dan berteriak. "Yuh!" Lisa sudah hafal. Dia sepertinya kebal dengan teriakan Jessica, sehingga tetap jalan terus meskipun si Jessica terus saja ngomel-ngomel. "Makhluk ini, OMG, gak punya malu," gumam Jessica jengkel. Ia langsung jalan cepat menyusul Lisa. Begitu sudah dekat, ia raih dan menarik kasar dengan baju gadis tersebut. "Gak punya telinga," sindir Jessica kasar. Tap, tap, tap. Dari dalam keluar sosok pria yang merasa terusik dengan kegaduhan di rumah sang atasan. Rio menghampiri dua wanita yang kini ribut di depan pos keamanan. "Lisa," sapa Rio yang terkejut karena ada Lisa di sana. Dalam benaknya mungkin bertanya, untuk apa Lisa ke sana lagi? "Pak Rio?" Lisa langsung berjalan dan berhenti di samping Rio, mungkin mencari perlindungan dari amukan Jessica yang selalu barbar. "Untuk apa dia ke sini? Apa Mas Anggara memanggilnya?" tanya Jessica jutek pada Rio. "Ya, aku yang memanggilnya. Lisa, masuk." Sebuah suara membuat semua orang menoleh ke belakang. Mereka semua melihat sosok Anggara yang berdiri di depan teras rumahnya. Pria itu kemudian masuk tanpa peduli dengan wajah Jessica yang memperlihatkan ketidaknyamanan.